Saya mengatakan ini bukan soal urusan bisnis semata, tapi ada agenda jangka panjang. Bagaimana Indonesia dikuasai? Ya, kalau kita baca informasi dan literatur tulisan yang bagaimana Indonesia di mata dunia, khususnya di mata negara Cina, itu harus dikuasai. Karena Indonesia ada negara kaya dan memiliki berada pada suatu geostrategis di kawasan Asia Pasifik. Nah, Rempang adalah satu kawasan strategi yang dekat dengan Selat Malaka. Jadi kawasan barat Selat Malaka maka harus dikuasai Rempang. Kemudian di Kalimantan Timur ada namanya IKN. Jadi Indonesia sudah dikunci ya dalam sebuah geostrategi politik. IKN di timur, Kalimantan Timur, di barat ada namanya Rempang, di Kepulauan Riau di situ di Batam. Ini kita tidak bisa melihat semata-mata Rempang itu sekedar kepentingan bisnis ekonomi, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana menguasai Indonesia secara politik, secara geopolitik. Ini yang penting saudara-saudara sekalian. Kita pahami semua ini. Tidak bisa melihat bahwa ini sebuah kepentingan ekonomi semata. Tapi ada agenda-agenda yang terselubung kepentingan geopolitik. Khususnya bagaimana Indonesia pasca tahun 2024. Dan ini menjadi agenda penting bagi Cina. Oleh karena itu, sudah jelas siapa yang harus jadi presiden. Ya, di kepala mereka kan tidak ada Anies Baswedan. Yang ada kan hanya Ganjar Pranowo dan Prabowo. Karena itulah yang menyelamatkan para oligarki ini. Nah, ketika Anies Baswedan menang jadi presiden, mereka pada kencang-kencang semua, ya kan? Termasuk rejim yang berkuasa ini. Oleh karena itu, bagaimana Anies tidak jadi presiden? Kalau tuh calon presiden, bagaimana Anies tidak jadi presiden? Bagaimana caranya? Ya, dengan cara-cara culas melalui lembaga pemilu, salah satunya dengan KPU, Bawaslu, dan MK, Mahkamah Konstitusi. Dan itu sudah tahu semua orang itu. Bukan rahasia umum lagi. Makanya saya bilang musuh Anies Baswedan itu bukan Prabowo, bukan Ganjar Pranowo, tapi adalah keculasan praktek yang akan dimainkan oleh para badut-badut politik itu lewat MK, lewat Bawaslu, lewat KPU. Ini saudara-saudara sekalian, lawan Anies Baswedan itulah lawan yang terberat. Oleh karena itu, kalau bangsa ini ingin selamat, kita merindukan sebuah perubahan, tidak seperti sekarang ini. Kasus Rempang, kenapa bisa begini? Karena partai yang berkuasa sekarang ini adalah partai yang pro dengan Cina komunis. Dan itu memberikan karpet merah dengan undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Nah, ini yang terjadi hari ini, saudara-saudara sekalian. Ya, Dr. Muhammad Wahab, kalau memperhatikan apa yang Anda tadi jelaskan, banyak poin sebetulnya yang Anda jelaskan tadi, tapi saya menggarisbawahi satu poin besar. Bicara soal Rempang ini bukan hanya bicara soal ekonomi, perspektif ekonomi, tapi bicara soal geopolitik atau geostrategi. Anda melihatnya implementasi kebijakan yang kita menduga kuat bahwa kebijakan itu selalu dikanal atau dilegitimasi melalui program legislasi nasional. Sebagaimana lainnya kalau kita memperhatikan bagaimana proses cepatnya lahirnya berbagai produk legislasi nasional, baik undang-undang minerba, undang-undang IKN maupun undang-undang Cipta Kerja yang sebetulnya sudah dikeluarkan amar putusan MK. Lagi-lagi Anda mempertanyakan soal keberadaan MK dan KPU nanti kalau kita bicara masalah awareness-nya pemilihan umum ke depan itu. Belum lagi bicara soal data pemilih sementara yang akan menjadi data pemilih tetap. Lalu kemudian kemarin bocor atau bobolnya data Dukcapil 337 juta yang masih tersisa. Dan Prof yang ketua KPU itu Bu Romaria juga menyampaikan bahwa persoalan data sampai sekarang masih belum menjadi persoalan yang diselesaikan secara sukses karena ini terkait dengan konfirmasi data
di berbagai lintas sektoral kan begitu. Seberapa eye-catching antara data yang dimiliki oleh kementerian terkait Capil atau BPS atau data-data yang lain, tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri. Anda melihatnya seberapa kajian-kajian geopolitik dan geostrategi itu sebagai indikator untuk menakar melihat kebijakan-kebijakan investasi kita ini atas nama proyek strategis nasional. Dr. Muhammad Uhaib kalau memperhatikan ini benar-benar seharusnya katanya komunikasi politik yang dibangunkan selalu dinarasikan untuk kepentingan rakyat. Seberapa jauh Anda melihatnya ini, Dokter? Iya, kan paling gampang kalau mengatasnamakan kepentingan rakyat, kepentingan pendapatan negara, dan itu lebih safety. Ya, walaupun intinya itu tipu-tipu gitu ya. Saya tidak pernah percaya gitu ya. Kalau orang sudah mengatasnamakan kepentingan rakyat. Pengalaman investasi di negeri ini, dari Sabang sampai Papua, itu tidak ada yang mensejahterakan namanya investasi. Yang selalu diuntungkan adalah pemilik modal. Masyarakat selalu menjadi submisif, orang-orang yang tertindas, yang terzalimi. Coba kita lihat Cak Selamat, itu di Kalimantan Tengah itu, apa yang terjadi di Sampit 1-2 hari ini, di Pangkalan Bun, ya di Kalimantan Barat, ya selalu ada resistensi perlawanan terhadap industri kelapa sawit. Berarti ada sesuatu yang salah. Dan tidak ada negara hadir di dalam konflik itu, dan negara dalam hal ini keamanan aparat selalu membela kepentingan para pemilik modal atau pengusaha. Bagaimana rakyat tidak marah? Ya, artinya kita sekarang ini hidup di zaman POC baru sekarang ini. Hidup di zaman kolonialisme baru, bahkan lebih jahat dan lebih kejam daripada zaman POC pada zaman Portugis dulu. Saya kira POC tidak punya tanah per orang melebihi 100.000 hektar atau 200 hektar. Hari ini ada pengusaha pejabat yang memiliki tanah sampai jutaan hektar, ya ratusan ribu hektar, menguasai Pulau Kalimantan. Ini lebih jahat daripada POC ini. Dan ini dibiarkan dan negara melegitimasi itu. Misalnya begini Cak Selamat, Presiden Jokowi itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2003 soal perizinan dan investasi dan pengelolaan IKN. Ya, desain soal bagaimana bentuk IKN, bagaimana infrastruktur segala macam, diserahkan sepenuhnya kepada investor, khususnya investor Cina. Dengan hak guna usaha berapa? 190 tahun sampai kiamat dunia ini. Bayangkan sebuah undang-undang di alam modern sekarang ini. Pemerintah membuat peraturan dan diberikan kepada para investor dengan undang-undang yang jumlahnya kurang lebih 92 pasal. 190 tahun menguasai IKN. Ini satu bentuk kegilaan ya. Ini satu pembodohan terhadap bangsa sendiri. Ya, kalau kita ngomong ini lebih kejam, lebih jahat daripada kolonial, itu susah untuk kita bantah. Bayangkan, zaman penjajahan aja cuma 70 tahun gitu ya. Zaman Belanda. Iki Londo Ireng ini yang membuat kebijakan ini 190 tahun, ini bangsat ini. Ya. Ini tolong ini aturan ini. Negara udah dijual kepada para investor ini, khususnya Cina. 190 tahun. Ini kurang ajar ini. Ya, kayak negeri ini kayak apa ini? Nenek moyangnya aja kan. Ya, rejim sekarang ini. Ya, ini kurang ajar ini aturan-aturan pemerintah sekarang. Pas, ya undang-undang peraturan pemerintah PP nomor 12 tahun 2003 memberikan izin usaha kepada investor asing, khususnya Cina. Monggo, Anda berusaha mau diapakai itu ikan 190 tahun. Ini edan ini. Nah, saudara sekalian. Nah,
salahkah kita atau bangsa ini mengatakan bahwa negeri ini sudah dijual ya kepada asing? Ya, banyak komentar-komentar, misalnya Bapak Said Didu mengatakan ini celaka Indonesia ini dengan aturan-aturan seperti ini, ya. Luar biasa ini. Jadi, setelah Rempang kemana lagi? Kemarin di Gorontalo, ya, pindah kemana lagi? Dan ini menjadi starting point ya, menjadi spiral kekerasan, collective violence ya. Jadi ini nggak main-main ya. Makanya saya ngeri-ngeri sedap melihat pernyataan-pernyataan warga Sumatera minta merdeka, ya. Itu viral di mana-mana. Ini ya, walaupun umpamanya ini cuman omongan kata-kata, tapi ingat ini sebuah ucapan ya, yang luar biasa, ini bentuk kemarahan, ekspresi kekecewaan dengan pemerintah pusat, ya. Satu bentuk kemarahan, kekecewaan kepada pemerintah hari ini. Ini nggak main-main ini ya. Oke, teman-teman semua. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan negeri ini sudah dijual Jokowi ya kepada investor Cina ya. Pak Jokowi ini luar biasa ini. Ya, tanah habis tuh semua itu di Kaltim itu. Ya, dijual oleh Pak Jokowi kepada investor Cina komunis itu ya. Ya, mana lagi yang mau dijual? Mau Pulau Mas saya tuh, Pulau Mas Lembu, monggo dijual itu. Ya, kalau masih kalau belum puas di Rempang itu ya. Pulau saya itu penghasil ikan tuh. Monggo silakan Anda ke Pulau Mas Lembu. Kalau nggak mau diusir sama masyarakat nelayan di situ ya. Itu ada pulau namanya Pulau Masa Kambin dan Keramian di situ. Ada di Kalimantan itu ada Pulau Matasiri, Mardapan, Karasiang, Kalambau, Kerajaan, itu banyak pulau-pulau. Silakan orang-orang Cina itu kalau mau beli pulau ke situ ya. Ya, silakan dijual itu. Kalau lehermu nggak dipenggal sama orang Mandar di situ. Ya, ini luar biasa ini. Pulau kita sudah dibagi-bagi ini. Pak Selamat, saya pernah ke Raja Ampat. Itu Pulau Raja Ampat, kan banyak pulau kecil. Wah, isinya wong-wong picik semua matanya di situ. Ya, orang-orang Cina semua itu, isinya pulau itu ya. Saya ke Raja Ampat di situ. Wah, betul-betul Indonesia ini sudah dikuasai Cina ini. Alhamdulillah, luar biasa rejim Jokowi ini. Indonesia ini sudah babak belur ya. Hutang sudah luar biasa. Praktek korupsi luar biasa. Narkoba luar biasa. Mafia politik luar biasa, mafia ekonomi luar biasa. Saya nggak tahu. Ya, inilah kata Al-Quran, Indonesia dipimpin oleh akabira mujrimiha, penguasa-penguasa yang brengsek ini. Ini dalam surat Al-An'am ini. Kita diingatkan Al-Quran bahwa pada setiap suku bangsa, maka lahir pemimpin-pemimpin yang brengsek, yang sontoloyo. Di dalam Al-Quran disebutkan akabira mujrimiha, para pembesar-pembesar yang congkak, yang rakus, ya, semua jabatan kekuasaan itu diakumulasi di tangan dia. Ini Rempang ini ya, itu semuanya proyek tipu-tipu semua, tetapi sesungguhnya di situ siapa yang berkuasa? Ya, kita sudah tahu di situ ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Erick Thohir, macam-macam semua. Ya, dan sembari ingin merelokasi, mengusir, kata Mahfud MD, bukan memindahkan, bukan mengusir, hanya regulasi. Wah, ini Profesor Gendeng ini. Ya, itu teman saya itu, satu alma mater sama saya ini. Otaknya nggak pintar lagi saya lihat sejak di dalam masuk jaringan kekuasaan ini. Ya, ini sedih saya lihat. Ya, banyak politisi, banyak akademisi, banyak profesor kalau sudah masuk di dalam struktur kekuasaan itu jadi tolol, jadi dungu otaknya semua ini. Makanya saya tidak pernah masuk dalam jaringan birokrasi kekuasaan. Biarlah saya seperti begini ini. Biar tak ikut-ikutan jadi otak yang dungu gitu, tak selamat. Oke, terima kasih, Cak Selamat.